Kamu tahu nggak sih, kalau ada boneka di Jepang yang bisa menggerakkan mata, mulut, tangan, bahkan menunjukkan ekspresi layaknya manusia sungguhan? Kalau ngomongin Jepang, kebanyakan orang langsung kepikiran anime, manga, sushi, atau samurai. Tapi ternyata, Jepang juga punya seni tradisional yang gak kalah keren loh. Sudah bertahan selama lebih dari 300 tahun. Bayangin deh, jauh sebelum ada Netflix, YouTube, atau TikTok, masyarakat Jepang sudah menikmati cerita penuh drama, cinta, dan konflik lewat pertunjukan boneka yang disebut bunraku. Yang bikin menarik, boneka dalam pertunjukan ini nggak dimainkan oleh satu orang, melainkan 3 orang sekaligus. Bahkan ada orang yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya hanya untuk mempelajari cara menggerakkan satu boneka dengan sempurna. Nah, sebenarnya apa sih itu bunraku? Mengapa kesenian ini bisa bertahan hingga sekarang? Dan fakta menarik apa saja ya yang mungkin belum banyak diketahui orang? Di video ini, kami akan mengajak kalian mengenal lebih dekat salah satu warisan budaya Jepang yang sangat unik dan mendunia. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo, saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Livia. Dan saya Dwi. Pertama-tama, apa sih sebenarnya bunraku itu? Bunraku adalah seni teater boneka tradisional Jepang yang memadukan boneka, musik, penceritaan dalam satu pertunjukan. Kesenian ini berkembang di wilayah Osaka sekitar abad ke-17 dan hingga sekarang masih menjadi salah satu seni tradisional paling terkenal di Jepang. Berbeda dengan pertunjukan boneka pada umumnya, bunraku memiliki teknik pengoperasian yang sangat rumit sehingga gerakan bonekanya terlihat sangat hidup. Salah satu hal yang membuat bunraku begitu istimewa adalah cara memainkan bonekanya. Jika biasanya satu boneka dimainkan oleh satu orang, dalam bunraku, satu boneka justru dikendalikan oleh 3 orang sekaligus. Orang pertama bertugas mengendalikan kepala dan tangan kanan. Orang kedua mengendalikan tangan kiri. Sedangkan orang ketiga bertugas mengendalikan bagian kaki. Ketiga pemain tersebut harus bekerja sama dengan sangat kompak agar setiap gerakan terlihat alami dan meyakinkan. Karena itulah banyak penonton yang akhirnya lupa bahwa yang mereka lihat itu sebenarnya hanyalah sebuah boneka. Setelah mengetahui bagaimana boneka dimainkan, ternyata proses menjadi pemain bunraku juga tidak mudah loh. Seorang pemain biasanya memulai dari posisi yang paling dasar, yaitu mengendalikan kaki boneka. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia bisa menaik menjadi pengendali tangan kiri. Dan untuk menjadi pengendali utama yang menggerakkan kepala boneka, seseorang biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 tahun atau bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa bunraku bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga merupakan hasil dari dedikasi, kesabaran, dan dengan latihan yang panjang. Dalam pertunjukan bunraku, ada sosok penting yang disebut dengan Taiyu. Taiyu merupakan pencerita yang membawakan seluruh jalan cerita. Menariknya, satu orang Taiyu harus mengisi suara berbagai karakter sekaligus, mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki dewasa, hingga orang tua. Taiyu juga bertugas menyampaikan emosi yang sedang dirasakan oleh setiap tokoh dalam cerita. Karena itu, kemampuan vokal dan penghayatan menjadi hal yang sangat penting dalam bunraku. Selain Taiyu, ada juga alat musik tradisional Jepang yang disebut dengan samisen. Samisen merupakan alat musik berdawai 3 yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan. Musik yang dimainkan membantu membangun suasana cerita. Ketika adegan sedih berlangsung, musik akan terdengar lembut dan menyentuh. Sebaliknya, ketika muncul konflik atau ketegangan dalam pertunjukan, iringan musik akan menjadi lebih cepat dan dramatis. Kombinasi antara boneka, Taiyu, dan samisen inilah yang membuat pertunjukan bunraku terasa begitu hidup. Selain keunikannya, bunraku juga memiliki beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Pertama,
Meskipun para pemain boneka terlihat jelas di panggung, penonton tetap fokus pada karakter boneka yang dimainkan. Hal ini terjadi karena gerakan boneka dibuat sangat detail dan ekspresif. Kedua, banyak cerita dalam Bung Raku yang diangkat dari kisah nyata, legenda, maupun kehidupan masyarakat Jepang pada masa lalu. Beberapa cerita bahkan membahas tema yang masih relevan hingga saat ini, seperti cinta, keluarga, pengorbanan, dan konflik sosial. Ketiga, Bung Raku telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dunia karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat tinggi. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Bung Raku ternyata masih mampu bertahan hingga sekarang. Salah satu alasannya adalah karena Bung Raku ini dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya Jepang. Pemerintah Jepang, para seniman, dan masyarakat terus berupaya melestarikannya melalui pendidikan, festival budaya, dan pertunjukan rutin. Selain itu, banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Jepang untuk menyaksikan pertunjukan Bung Raku secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa seni tradisional tetap memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Oke teman-teman, dari pembahasan yang sangat menarik tadi kita dapat mengetahui ya bahwa Bunraku itu bukan hanya seni pertunjukan boneka biasa. Bunraku memang merupakan salah satu seni tradisional yang memang diwariskan dari generasi ke generasi dengan memadukan antara sastra, seni, dan alat musik tradisional yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Keunikan dari suatu boneka yang dimainkan oleh 3 orang, serta adanya Tayu sebagai pencerita dan diiringi oleh alat musik semiseng menjadikan Bung Raku ini salah satu budaya Jepang yang sangat istimewa. Nah, dari Bunraku juga kita dapat belajar teman-teman bahwa budaya itu dapat terus hidup meskipun zaman itu terus berganti. Dan harapannya di era globalisasi seperti ini, Bunraku diharapkan tetap berkembang dan menyesuaikan dari zaman ke zaman dan tidak dilupakan dari ke generasi-generasi berikutnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Jepang serta pentingnya melestarikan warisan budaya dunia.